Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Ya pun. Alhamdulillah pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 ini saya berkesempatan untuk berbincang-bincang bersilaturahmi di kediaman Bapak Pujo, Direktur dari UMKM Lamban Kelor, di mana saya pada hari ini meminta penjelasan yang mendetail tentang UMKM Lamban Kelor dan lain-lain. Mas Pujo, UMKM Lamban Kelor ini sebetulnya berdiri sejak kapan, Mas? UMKM Lamban Kelor ini berdiri dari tahun 2019, yang mana awalnya isu tentang stunting, yang mana Kabupaten Lampung Selatan beberapa desa tetangga dari Desa Bulog khususnya itu lokus stunting. Jadi ketika lokus stunting itulah kemudian di tahun 2020 Desa Bulog menjadi juga lokus stunting. Nah, dari situ teman-teman penggiat perpustakaan berinovasi bagaimana memberikan solusi isu tentang stunting. Ketika kita berliterasi sesuai dengan materi yang kita dapat dari Perpusnas, waktu itu kami diundang ke Surabaya bersama Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Lampung Selatan dan Kabid Perpustakaan Kabupaten Lampung Selatan. Inovasi itu kemudian kami kembangkan di perpustakaan, sehingganya kami memberikan solusi isu stunting dan memberikan pemanfaatan di masyarakat juga. Artinya bagaimana kearifan lokal ini kita angkat dan ini bisa tepat sasaran dan bermanfaat untuk orang banyak. Kemudian kita musyawarah di dalam perpustakaan itu menghasilkan inovasi baru, yaitu dan terbarukan bagaimana kita mengangkat potensi yang kearifan lokal itu menjadi suatu daya tarik wisata, khususnya untuk mengembangkan dan menciptakan lapangan kerja baru, yang mana inovasi itu kami munculkan yaitu produk olahan dari makanan kelor itu sendiri. Awalnya makanan kelor, mulai dari donat kelor, es krim kelor, dan nugget kelor. Jadi itu dulu yang awalnya kita inovasikan karena isu stunting. Alhamdulillah berjalan seiringnya waktu kami masuk di dalam kegiatan tim posyandu, bagaimana masuk dalam makanan tambahan anak balita supaya ini menjadi pencegah stunting itu sendiri. Berjalan seiringnya waktu, ketika kita pelajari manfaat kelor ini ternyata luar biasa. Banyak keterangan, baik itu menurut keterangan Winarno dan WHO, yang menyatakan bahwasanya manfaat kelor itu luar biasa. Bahkan digadang-gadang ini adalah raja food atau raja makanan. Artinya di sini luar biasa kandungan yang ada dalam kelor itu sendiri. Kenapa menjadi salah satu pengentas stunting? Yaitu karena kandungannya sebagai makanan nutrisi itu luar biasa. Baik itu dari segi kalsiumnya, itu dalam satu botol teh kelor itu berbanding 5 botol susu. Kemudian zat besi di bayam itu berbanding 28 kali lebih banyak daripada bayam itu sendiri. Kemudian potasium yang ada di pisang itu lebih banyak 17 kali dibandingkan di kelor. Kemudian ada juga kalsium itu juga ada di yogurt, itu juga lebih banyak. Artinya di sini kandungan-kandungan itu sangat membantu pertumbuh kembangan sel anak sehingga anak itu berkembang dengan maksimal. Yang menjadi daya tarik bagi tim Lamban Kelor, kami juga melakukan riset baru, yang mana pada dasarnya masyarakat kita itu bukan hanya kekurangan gizi, tetapi terkontaminasi dari berbagai zat kimia. Jadi ketika pola hidup itu perlu juga dibarengi dengan pola makan. Artinya seperti ini, ketika kita hamil juga harus memfokuskan bagaimana kita memberikan asupan gizi dalam perut si ibu, kemudian bagaimana ketika setelah lahir itu benar-benar terpantau kandungan gizi, harus berkunjung ke posyandu dan sering berkonsul dengan kader, baik itu kader PHBS maupun kader desa, baik itu kader KPM, karena ini yang memang menjadi proyek untuk bagaimana Kabupaten Lampung Selatan khususnya di tahun 2024 itu bebas stunting. Jadi disitulah kami berkembang, memberikan inovasi, baik turun ke desa-desa agar ini terjadi dan ini berhasil benar-benar Lampung Selatan bebas stunting di tahun 2024.
Nah, tadi disinggung bahwa berdirinya UMKM ini sendiri berangkat dari perpustakaan. Selanjutnya setelah UMKM Laman Kelor ini berjalan, bagaimana kelanjutan dengan perpustakaan itu sendiri? Nah, disinilah bentuk inovasi yang mana perpustakaan itu sudah bertransformasi. Artinya perlu kita garis bawahi yang mana perpustakaan itu hanya tempat membaca, tempat gudangnya buku. Sekarang perpustakaan itu bertransformasi seperti dulu, seperti mobil dulu hanya sekedar mobil kodok, mobil jadul. Sekarang berubah menjadi robot transformer, yang mana sekarang perpustakaan menjadi multifungsi, yang mana ketika ini memang benar-benar diterapkan di semua desa dan inklusi sosialnya berhasil, ini luar biasa. Apalagi alhamdulillah Bunda Winarni sekarang sebagai ibu bupati menjadi Bunda Literasi, ini menjadi spirit baru buat penggiat literasi di Kabupaten Lampung Selatan. Mudah-mudahan inovasi ini benar-benar menjadi support, menjadi dukungan juga untuk program unggulan Kabupaten Lampung Selatan. Karena di sini ketika ini benar-benar terjadi, ini menjadikan lapangan pekerjaan baru untuk teman-teman yang ada di desa, apalagi disupport dengan dana desa. Jadi di sini peranan perpustakaan sangat penting. Artinya ketika kader-kader perpustakaan, penggiat perpustakaan, kader-kader militan perpustakaan memberikan gerakan atau perubahan baru atau inovasi baru, karena pada dasarnya generasi muda kita khususnya anak-anak sudah terkontaminasi dengan gadget, game. Menurut kami untuk penggiat perpustakaan itu lebih berbahaya dibandingkan katakanlah sabu-sabu ataupun rokok. Karena apa? Ketika mereka bermain HP, gadget, itu ada kontak yang namanya radiasi, dan itu sangat berbahaya. Belum ada kontak ketika mereka fokus dengan kalimat-kalimat yang mungkin tidak sesuai dengan kalimat anak usia sekarang. Jadi ini menjadi PR kita bersama supaya generasi anak-anak dan generasi muda ini tidak lagi fokus bagaimana tergantung dengan gadget. Dan ini PR buat kita bersama supaya ini bisa kita perbaiki bersama supaya menjadi inovasi baru, membuat inovasi baru bukan lagi hanya untuk Lampung Selatan. Mudah-mudahan ini menjadi inovasi untuk Indonesia. Jadi menurut kami ini harus kita lakukan walaupun sederhana. Kembali lagi ke pembahasan tentang kelor, Mas. Tentunya kita menyadari bahwa tidak seluruh daerah di Indonesia ini ada pohon kelor. Nah, ketika nanti ada saudara-saudara kita dari luar Lampung Selatan katakanlah membutuhkan dari teh kelor dan sejenisnya dari Lamban Kelor, ini bagaimana untuk mendapatkannya mereka? Alhamdulillah untuk tim Lamban Kelor juga membuka stokis baru, baik itu stokis pemula maupun stokis yang memang sudah kami bekali dengan katakanlah sebagai pembekalan seperti terapi dan konsultasi bagaimana kita deteksi dini tentang kanker, deteksi dini asam urat, kolesterol dan diabetes. Ini juga kita berikan pembekalan, artinya bukan hanya sekedar kita menjual produk, tapi bagaimana pola hidup. Itu juga kita berikan pemateri untuk stokis-stokis Lamban Kelor. Alhamdulillah Lamban Kelor juga hampir sekitar 40% di setiap provinsi sudah ada. Jadi teman-teman ketika ingin berbagi, ingin menjadi stokis Lamban Kelor sangat senang dan membantu untuk kemajuan Lamban Kelor itu sendiri. Dalam hal ini Lamban Kelor bukan hanya semata-mata jual produk, tapi bagaimana kita merubah mindset, berinovasi, artinya bagaimana membuat revolusi baru yang mana sehat itu murah, nggak harus mahal. Karena apa? Di lingkungan kita sebenarnya nggak hanya kelor, pada dasarnya obat itu banyak. Bagaimana kita mampu memanfaatkan toga dan lingkungan sekitar, mendefinisikan. Kami siap membantu teman-teman PKK, kader itu untuk memanfaatkan pokja yang ada. Jadi di sini kita bukan hanya fokus ke kelor, ada banyak tanaman di Indonesia ini menjadi unggulan yang mana kearifan lokal ini menjadi menurut kami
temuan baru, nggak hanya kelor, menurut saya ada pegagan, ada binahong. Ketika kami seminar nasional, tanaman itu belum banyak yang tahu dan di mana letaknya. Alhamdulillah di Lampung Selatan khususnya tanaman pegaga, terus binahong itu sangat banyak. Dan dalam hal ini masih pasar itu terbuka lebar. Demikian tadi penjelasan dari Mas Pujo selaku Direktur dari UMKM Lamban Kelor. Tentunya kepada pemirsa semuanya yang butuh tentang kelor dan varian-varian produknya dapat langsung menghubungi UMKM Lamban Kelor yang berada di Desa Bulog, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, ataupun di stokis-stokis yang sudah tersebar di Semua provinsi. provinsi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan bersama Mas Pujo dari UMKM Lamban Kelor. Salam Lamban Kelor. Lamban Kelor. Salam hangat dari Lampung Selatan. Terima kasih sudah menyaksikan. Tabi pun. Ya pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.